wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tentu yang utama kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT atas semua nikmat dan karunia yang kita terima, dan berharap semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Karena orang yang pandai bersyukur maka Allah akan menambah nikmat. Tapi kalau kufur maka Allah menyediakan azab yang pedih. Itu maklumat Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diaku menjadi umatnya, menjadi pengikutnya yang sejati. Karena upaya keras kita untuk meneladani kehidupan beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk semua aspek hidup. Jemaah yang berbahagia, pagi hari ini istimewa karena pertama tadi disampaikan Bapak Sutopo Haji bahwa hari ini itu setahun persis. Karena 52 kali 2 104 apa Mas Topo? 104 putaran berarti setahun ya. Jadi istimewa. Karena kita tidak pernah makan MBK maka menjadi orang cerdas. Ya itu. Jadi kalau mencari orang pinter cerdas itu orang-orang yang mendapat makanan yang disediakan ibunya, bukan disediakan oleh SPPG. SPPG singkatan apa tuh Pak? Apa sih? Bapak-bapak ini loh yang biasanya sok tahu. SPPG singkatan apa? Satuan Pengikut Prabowo Gibran. Iya, seperti MBG itu singkatannya kan apa? Itulah. Kalau SPPG baru tadi karena nggak ada nyaut ya. Ya kalau mau menjadi pengikut Prabowo Gibran itu tandanya ya mesti terlibat di SPPG itu. Di sini pengajian ini, setelah pengajian itu saya ditanya salah satu, saya lupa yang nanya. Alhamdulillah lupa ya. Kalau ingat kan ora kepenak. Nah, ini tak ceritakan. Jadi dia itu termasuk pemasok SPPG. Ustadz, monggo Pak. Saya kok ragu itu dalam hati ikut mendukung SPPG, MBG ini gimana? Saya harus bagaimana? Ya ikuti aja hati nurani Bapak, saya bilang gitu. Sebab nur itu artinya cahaya kan. Jadi hati yang bercahaya akan menuntun kepada kondisi yang terang benderang. Jadi bisa membedakan dengan jelas dan benar, mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana halal, mana haram. Jadi ikuti hati nurani. Oh ya udah kalau gitu saya jelas ini. Jelas gimana? Jelas mau tidak nuruskan. Ya sudah, kalau itu pilihan. Nah, Bapak Ibu, saya kenapa membuka dengan itu? Jadi kondisi-kondisi seperti ini kira-kira berkemajuan atau tidak? Tapi perutnya semakin berkemajuan itu. Ya, begitu. Contoh bagi umat Islam, sebab presidennya ngakunya ya beragama Islam.
wakil presiden juga ngaku beragama, sebab ngaku sama dengan orang yang nggak pernah sholat juga kalau ditanya ngakunya, nah itu bukan berarti itu nggak pernah sholat, ya nggak tahu kan, begitu. Kita ini istilah Jawanya ini ora budek, ora picek, apa mana kita orang akademik perguruan tinggi ngerti itu, begitu ya, karena berpikir, karena memperhatikan gitu. Nah, kalau ngaji di Alamin ini memang nuansanya itu nuansanya Masumi. Jadi ini juga istimewa juga. Jadi selain itu kita istimewa tanggal berapa sekarang kalau Masehi 1 Agustus. Saya itu sudah lama berpikir, merenung. Kira-kira orang Banyumas itu agamanya apa ya bagian besar masyarakatnya? Bapak tahu nggak? Agama orang Banyumas ini rata-rata kita di lingkungan Banyumas ini rata-rata agamanya apa? Kok tidak kompak Islam semua ya? Nah kalau orang Islam tuh biasanya merayakan hari besar namanya hari raya. Gitu. Makanya besar disebut raya. Terus orang Banyumas ini merayakan hari raya apa hari 17 Agustus yang diramaikan. Sebab rumah-rumah pagar-pagar itu dilabur kapan? Iya tuh? Bendera-bendera dipasang kapan? Layur-layur, lampu-lampu di sepanjang jalan dipasang kapan? Jadi yang dirayakan apa? Kalau hari rayanya dirayakan ya? Kalau tahun barunya kira-kira yang rame 1 Januari apa 1 Muharram? Loh, terus agamanya apa sebetulnya? Islam begitu. Bapak Ibu sudah tahu Islam apa belum? Sudah pernah melihat Islam apa belum? Ya saya belum pernah sampai setua ini. Sebab Islam itu tidak nampak, tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui. Islam itu bisa kelihatan pada diri orang Islam yang disebut Muslim. Sekarang kita lihat sekitar kita, termasuk diri kita. Apakah kita sudah menunjukkan ciri-ciri keislaman? Pemikiran kita sudah Islami? Rumah tangga sudah Islami? Makanan kita Islami, pakaian kita Islami? Ini bukan pakaian Islami, Pak. Kalau modelnya itu model Cina ini, disebut baju koko. Gimana? Koko itu artinya emas, jadi ini untuk laki-laki memang. Yang pakai siapa? Lah itu Islam apa Cina kira-kira? Mas koko. Makanan kita sudah terjamin selama ini halal thayyibnya. Apakah kita tidak berlebihan dalam hal ini? Dan seterusnya. Anak-anak kita itu sudah kita didik dengan Islam apa didik dengan selain Islam? Atau campuran antara Islam dan yang lain? Apa yang enggak Islam kurang? Kok masih ditambah-tambah itu apa kurang? Kok masih dipermak-permak itu apa enggak sempurna? Itu ada pada diri orangnya. Makanya Rasulullah menyebut Islam wal muslimin. Ya'lu wa la yu'la alaih. Apa sekarang Islam dan muslimin sudah ya'lu wa la yu'la alaih? Nah, itu kalau mau berkemajuan. Seperti nasihat Rasulullah, berkemajuan itu hari ini lebih baik dari itu. Sehingga beruntung. Kalau sama saja itu ya tidak berkemajuan. Berkemajuan itu kata dasarnya apa? Maju. Maju itu diem sama atau berkembang. Berkembang apanya kalau Islam? Yang berkembang itu orangnya atau Islamnya? Kan judulnya Islam berkemajuan.
Nah terus bagaimana dengan Islamnya? Itu. Jadi kita itu ngaji juga harus berkemajuan. Rumah tangga kita berkemajuan. Kalau sekarang anaknya 2 yang masih muda, mungkin setahun 2 tahun menjadi 3, berapa tahun jadi 4, berapa tahun menjadi itu. Apa enggak kepengen Rasulullah seneng? Kalau kita membuat Rasul seneng, itu kita tentu akan dicintai. Karena bapak ibu yang punya anak semua itu, nek anak ini nyenengi, menyenangkan, kurota ayun, berprestasi. Kira-kira sayang nggak sama anak yang seperti itu? Kalau Rasulullah senang dengan umatnya yang banyak, tapi kenapa anaknya dibatasi hanya 2? Programnya siapa itu? Programnya siapa? KB itu harus. Karena keluarga berencana. Saya tuh berencana punya anak banyak. Karena pengen disenangi Rasulullah. Karena Rasulullah senang umatnya yang banyak. Itu. Nah, belum udah semangat, ini bukan marah, semangat. Sebab kalau melihat kedoliman kita diam saja, tidak ada rasa marah kita, tidak ada ghirah Islam kita, itu imannya entah kemana. Sebab kata Rasulullah, kemaksiatan itu harus dirubah, dihentikan dengan kekuatan kalau punya. Kalau tidak, dengan apa Pak? Lisan. Kalau tidak, dengan doa. Lah diam saja tidak doa itu terus piye? Sementara doa itu selemah-lemah iman. Berarti kalau tidak berdoa untuk bisa berubahnya maksiat-maksiat itu, kemana iman kira-kira? Wong yang berdoa saja itu selemah iman. Insya Allah Bapak Ibu nyaksikan saya tidak hanya berdoa, tapi ngomong ini. Di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'rufnya iya, nahi mungkarnya di mana? Gitu. Jadi karena saya bicara begini itu karena ada juga masjid yang nyetop saya ngisi pengajian. Cuma 1 memang tidak Purwokerto memang. Karena materinya itu medeni. Menakutkan. Iya kan? Nah, sekarang begini. Umat Islam yang paling berkemajuan itu pada zaman apa, pada era apa, pada saat kapan? Paling jaya itu pada masa apa? Ya jawabnya gampang lah. Ya pada masa ketika yang membawa Islam itu masih hidup. Iya kan? Dasarnya itu Rasul mengatakan, generasi terbaik itu ada 3. Bapak Ibu tentu sudah tahu semua kan? Siapa mereka? Generasi kita ini apa enggak? Generasi sebelum kita? Enggak. Generasi terbaik itu 3. Pertama generasi Rasulullah dan para sahabat. Iya kan? Yang kedua generasi tabi'in. Yang ketiga generasi tabi'in. Udah. Berarti kalau kita mau berkemajuan, mau jaya, contohlah generasi terbaik itu. Secara pribadi, untuk semua aspek hidup, kita tentu meneladani teladan terbaik. Karena memang perintah Allah begitu. Dalam surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhirah wa dzikrullahi katsir. Jadi tidak semua orang terus ngaku saya pengikut Muhammad, saya umat Muhammad, saya nyontoh Muhammad. Itu bukan pada jenggotnya, bukan pada bajunya, ini pada nggak pakai baju seperti yang baju dipakai Nabi kan. Kita juga pakai peci, kenapa nggak sorban?
Karena banyak orang Islam sekarang yang suka pakai sorban, tidak suka pakai peci. Ya, celananya itu niru sopo jenis celana gitu itu coba. Celana yang bapak-bapak pakai itu niru Nabi pakai celana gitu kok ndak? Arab congklang, Arab ora, tapi jenenge celana. Nabi nggak pakai. Apa begitu? Nyontoh itu meneladani. Sarung itu kon itu identitas mana sarung itu? Gitu. Jadi orang itu kelihatan kemuslimannya itu bukan sekedar penampilan, tapi lebih dari itu pada pemikiran yang mendasari amalnya, pada ilmu yang menjadi dasar niat dan amalnya. Tergantung kepada keberpihakannya, gitu. Generasi sahabat sampai khulafaur rasyidin kan, tabiin itu pada masa Muawiyah, diteruskan Abbasiyah, ulama-ulama yang sekarang kitabnya masih kita baca, ulama-ulama yang masih jadi panutan umat. Cuma ada 3 hal yang harus kita introspeksi. Orang yang dapat meneladani Nabi Muhammad itu ada 3 hal. Pertama, dia mengharap ridho Allah. Kira-kira orang-orang yang mengaku Islam tadi, kebanyakan dari kita, itu yang diharap ridho Allah apa ridho pimpinan? Yang kebanyakan yang saya tanyakan, iya kan? Kenapa kok ridho pimpinan? Karena kalau dekat pimpinan, pimpinannya ridho bisa naik pangkat, jabatan, dapat keceh tuh, tahu nggak? Keceh itu dapat runtuk, tapi duit. Bukan receh, tapi mengharap recehan. Itu tepatnya. Nah, mriki mboten enten nggih istilah niku. Oh ya sudah sekarang jadi tahu. Kira-kira mengharap apa? Wong sudah jelas ijazahnya palsu tapi sing bela ora karuan akeh. Kowe nek ora mengharap receh ngarep napa? Misalnya itu contoh. Ning Allah Maha tahu. Apa enggane Prabowo ora ngerti po? Nek ora ngerti cari ngerti. Nek tidak tahu cari tahu. Kalau sudah tahu ambil sikap. Kira-kira ngoten niku bisa terjadi enggak? Bisa. Kapan terjadinya? 5 tahun lagi. Gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pada era itulah Islam itu berkemajuan yang sesungguhnya. Yang paling jaya umat Islam itu di situ eranya. Apakah era setelah itu tidak ada? Ada, tapi parsial. Kalau Rasulullah kan khalifah fil ard. Karena memang Rasulullah itu orang yang dipilih Allah untuk menjadi teladan kita semua. Jadi misi tujuan diciptakan manusia untuk hidup di bumi ini itu tercapai oleh beliau dan diikuti para sahabat tentunya ya. Apa tuh tujuan diciptakan manusia? Pertama tentu untuk menjadi khalifah kan. Kita itu disuruh ingat terhadap hal ini karena ayatnya itu bunyinya wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ilal akhir ayat. Dan ingatlah, loh, kita ingat gak kita ini? Kalau kita ini adalah Bani Adam atau Ibnu Adam.
Dan Adam sebagai manusia pertama yang tidak pertama, ini catat, Adam itu manusia pertama yang tidak pertama. Pertama tapi tidak pertama. Bapak tahu? Belum? Wah, nanti setelah inilah. Bukan episode ini. Setelah setahun. Berarti ke 100 berapa nanti. Karena tema kita ini sedang berkemajuan di setahun ini. Di setahun ini. Itu kita disuruh Allah mengingat bahwa diciptakan manusia untuk jadi khalifah. Dalam konteks ini, apa khalifah itu? Bapak-bapak sudah menjadi khalifah? Ibu-ibu jadi khalifah? Loh, kan diciptakan untuk jadi khalifah. Adam tuh khalifah enggak? Nabi Idris khalifah enggak? Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad khalifah enggak? Gitu. Nah, kita ini kira-kira keturunan siapa? Ya tuh. Orang Jawa itu menyusun keturunan sampai 20. Ada yang ingat, tahu? Dari cucu, anak, bapak, simbah, buyut, wareng, canggah, wareng, terus udek-udek, gantung siwur, galih asem, itu sampai 20. Saya juga nggak hafal terus, terang wong 20 gopo. Kira-kira kita tahu nggak yang ke-20 dari turunan kita? Enggak ada, enggak tahu. Yang ke-19? Yang ke-18? Enggak tahu. Saya husnudon, wareng saya, udek-udek gantung siwur saya, galih asem saya, itu pejuang-pejuang yang melawan Belanda. Pejuang Islam, dulu belum ada Indonesia. Anak buahnya Diponegoro. Karena bapak saya itu aslinya di kampung Desa Serang. Sekarang di Kulon Progo itu, Mbah Buyut. Jadi kira-kira mungkin canggah saya, wareng saya ya pengikut Diponegoro itu. Jihad fisabilillah melawan kedoliman. Begitu. Sekarang itu anak-anak muda Diponegoro itu siapa tuh? Ora reti. Nah, memang generasi ya itu dibuat demikian, generasi-generasi itu. Secara STM, secara STM dibuat begitu. Apa STM? Sistematis, apa? Masif, terstruktur masif. Apa dikira anak-anak yang Bapak guyonkan tadi setahun berapa bulan? 12. Kalau 2 tahun, nah, nggak bisa jauh. Tadi 52, nah ditambah 52 berapa? 106. Loh, di TikTok tuh loh. Iya kan? 52 tambah 16 berapa? 80, 17 itu jawabnya. Itu karena terstruktur, sistematis dan masif dibuat gitu. Jangan dikira. Kalau bapak tidak memerankan khalifah di keluarga masing-masing, maka anak cucu kita seperti itu. Sehingga Rasulullah itu berpesan, berilah pelajaran anakmu sesuai zamannya. Kebanyakan orang tua salah tafsir. Ini zamannya zaman kemajuan, kan berkemajuan sih? Teknologi. Anaknya disekolahkan supaya ngerti melek teknologi katanya. Yang kata Gibran apa itu? Ya, AI.
digital. Kira-kira dekne dhewe ngerti sapa ora? Ya? Apa zamannya menuntut itu? Paham saya. Zamannya itu justru makin edan. Ya. Maka kalau menasihati anak, mendidik anak, mengajari anak kan sesuai zaman. Karena zamannya wis edan, kita didik anak supaya waras. Pendidikan akidah, pendidikan ibadah, muamalah itu fardu ain, maka didiklah dia dengan secara fardu ain. Sedangkan kuliah itu fardu kifayah. Kalau bapak putranya sekolah di kedokteran apa sekolah lagi di teknik, sekolah lagi di biologi, sekolah lagi di kimia, kan enggak. Itu kifayahnya. Sedangkan agar akidahnya, tauhidnya lurus dan murni, semua orang harus belajar itu. Supaya ibadahnya benar dan diterima Allah, harus benar-benar menguasai ilmu dan memahami ilmunya. Apa orang melakukan itu? Sekarang ini. Itu zaman edan namanya. Nek orang edan, melu edan ora kedungan. Oh, karena wedi kaliren. Akhirnya mengharap receh. Tapi sak bejo-bejone wong kang edan wis sugih, merasa terhormat, tokoh masyarakat, ning mergo ngedan iki dianggap wong bejo. Berprestasi. Sak bejo-bejone wong kaya kowe isih bejo wong kang eling lan waspada. Ingat dan paham dirinya siapa dia sesungguhnya. Waspada karena iblis sudah bersumpah akan membawa anak turun Adam menemani dia di neraka jahanam. Tidak ada yang mati iblis dan keturunannya. Makin hari makin banyak. Dia tahu kita sementara kita nggak tahu dia. Pengikutnya itu makin banyak. Pengikut setia iblis siapa? Setan. Nah setan itu siapa? Jangan-jangan ada yang ikut ngaji. Karena setan itu minal jinnati wan nas, harus kita pahami. Wong Allah saja mengatakan innahu lakum aduwwum, sesungguhnya dia musuh yang nyata kok. Itu setan manusia. Dari pusat sampai banyak setan. Dikira apa? Nah, sekarang saya masuk. Kalau zaman Rasulullah bisa maju sedemikian, demikian pula penerusnya sampai 3 generasi tadi. Itu sebabnya apa? Itu yang kita cari kalau kita mau seperti itu, kalau mau berkemajuan. Nah, sekarang saya sampaikan contoh yang parsial itu terjadi pada tahun 1450-an. Kira-kira Bapak berada di mana? Itu yang ikut hidup dulu zaman itu kira-kira udek-udek gantung siwur, nopo debok bosok, gitu. Nanti sampai rumah coba tak lihat catatan saya. Karena bapak saya itu orang yang suka nyatet. Apa saja ditateti gitu. Anak sekarang tuh nggak pernah do nyatet, wong ngaji we jarang sing nyatet. Bapak Ibu tahun 1450 itu zaman apa? Di Jawa ini. Ya, belum ada penjajahan, Pak. Belanda belum ke sini. Itu Kesultanan Demak. Sultan kedua namanya Yunus. Ya. Kalau orang Jawa Unus. Ya ta? Wong jenenge Ahmad ke ning Purwokerto iki terjadi mat. Gitu. Muhammad juga jadi mat. Pertama Sultan Fatah
diteruskan Sultan Yunus. Itu mampu membuat pasukan laut dengan membuat 100 kapal perang lengkap dengan persenjataan. Meriam dan senjata laras panjang sudah dikuasai. Kenapa Demak bisa begitu? Karena sultannya. Jadi Demak itu bukan kerajaan ya Pak. Jadi kebanyakan orang memahami kerajaan Islam. Tidak ada kerajaan Islam tuh. Karena Islam itu bukan kerajaan. Kalau ada kata kerajaan berarti bukan Islam. Kalau Islam tidak ada kerajaan. Karena Islam itu tidak butuh raja. Raja yang kita yakini sekarang ini, yang punya istana. Cirinya raja itu punya istana. Gitu. Itu Sultan Hamengkubuwono itu hanya sebutan, ngapusi itu. Lalu saya bisa bilang saya tahu sejarahnya. Dan bukan membaca saja. Karena saya ada beberapa buku tentang itu. Karena secara turun-temurun itu saya dapat dari Trah. Yang itu sangat bertentangan dengan apa yang ada di masyarakat. Makanya histori itu kebanyakan menjadi history. Gitu kan? Karena fungsi sejarah itu untuk membentuk generasi, Pak. Saya contohkan sedikit ya. Di Indonesia sejak zaman Singosari, Ken Arok membunuh Tunggul Amatung lewat Tebu Ijo. Itu untuk mengokohkan kekuasaannya, itu kalau dalam ilmu sejarah, saya bukan orang sejarah, tapi saya banyak teman sejarah, sejarawan, doktor, profesor sejarah. Ada teori kekuasaan yang disebut teori legitimasi. Setiap penguasa itu berusaha bagaimana dia terlegitimasi. Misalnya Soeharto, legitimasinya dengan serangan Fajar, apa itu jenenge, merebut Jogja dengan apa? Janur Kuning. Untuk memastikannya, dia membangun namanya Monjali. Apa Monjali? Monumen Jogja. Itu tempatnya di mana, Bapak tahu? Iya. Lingkar Utara. Desanya namanya Nandan. Saya ketika S2 kosnya di situ. Tetangga saya itu pegawai situ. Orang-orang tua di sekitar saya itu asli situ. Tidak pernah mempercayai Monjali. Itu bohong itu, ngapusi. Karena pahlawan yang berhasil merebut Jogja kembali bukan Soeharto. Tapi yang berkuasa bahkan sampai 32 tahun kan Soeharto. Maka bukan histori yang ditampilkan, tapi history. Ya kan? Begitulah terus sejak zaman sekarang sampai sekarang. Saya tidak sedang membahas teori kekuasaan itu ya. Mungkin kapan-kapan kita bahas dari Singosari sampai sekarang itu relevan. Nah, kembali kepada berkemajuan tadi. Jadi Rasulullah bisa membuat peradaban manusia, membuat Muslim ya'lu wala yu'la alaih, sehingga Allah ridho. Bukankah Allah menyatakan di Quran, Allah telah ridho kepadamu dengan agamamu, sehingga Allah mengatakan, berfirman, inna dina inda wahil Islam kan? Itu karena Rasulullah telah mencapai seluruh misi dan tujuannya. Berarti dia sudah menjadi khalifah beneran. Karena tujuan dan misi manusia diciptakan pertama itu untuk menjadi khalifah. Yang kedua untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan? Itu. Jadi tidaklah diciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Rasulullah sudah menjadi orang yang 100% dinilai oleh Allah. Nilainya A.
dalam beribadah. Karena itu dijamin surga dan diberikan hak syafaat. Sehingga Rasulullah menjamin 10 sahabatnya masuk surga. Gimana? Kita ingin nggak mendapat jaminan itu dari Rasulullah? Masih ada kesempatan nggak? Nah kalau gitu tunjukkan kalau memang kita pantas untuk itu. Nah kembali ke Demak tadi. Kenapa Demak bisa begitu? Karena Demak dipimpin oleh pemimpin yang Islami. Jadi Demak itu tidak disebut kerajaan, karena kerajaan itu ada rajanya dan setiap raja punya istana. Kira-kira Raja Hamengkubuwono punya istana enggak? Itu kan berawal dari di kota gede, namanya Mataram itu, hutan Mantau yang diberikan oleh Hadiwijoyo karena kesuksesan pengkhianat namanya Sutowijoyo membunuh pahlawan Arya Penangsang. Itu lalu diketoprak karena bapak saya itu dulu waktu saya kecil punya grup ketoprak. Arya Penangsang itu pahlawan Islam. Tapi orang Jawa dikira itu pengkhianatnya dia. Sutowijoyo itu yang mengkhianat. Kita tahu nggak siapa Arya Penangsang? Adipati Cepu Blora, muridnya Sunan Kudus. Apa Sunan duwe murid mursal kaya Arya Penangsang? Tuh. Bukan karena saya ini keturunan Demak ya. Nah, itu. Tapi saya ketemu dengan saudara-saudara yang jauh, yang dari dalam Jogja sendiri, dalam keraton, yang waras-waras itu sama. Diponegoro itu punya hak jadi raja, tapi nggak diambil. Kenapa? Itu. Bagaimana kepahlawanan Diponegoro? Dia itu bukan pahlawan nasional, sebab pahlawan nasional itu akan kembali kemana? Ke Ibu Pertiwi. Ya tak? Jadi tidak kembali ke akhirat, ke surganya Allah. Karena yang dibela nasional. Tapi kalau pahlawan Islam, yang dibela apa? Kembalinya kemana? Oh. Ya, sampai ada tembang di Jawa itu namanya Ketawang Ibu Pertiwi. Pernah dengar? Ibu Pertiwi. Nah, itu sudah seterusnya. Jadi kita disuruh bersyukur kepada Ibu Pertiwi yang sudah memberi makanan, pakaian, dan segala fasilitas. Kan gitu kalau diterjemahkan ke bahasa Jawa. Istri saya itu orang Sunda, anak-anak saya turunan Jawa dan Sunda. Saya punya koleksi banyak jenis gamelan. Saya juga bisa gamel. Anak bapak itu 5 yang bisa nembang Jawa, maca tulisan Jawa, nulis Jawa, bisa nabuh gamelan dan seterusnya, ngerti cerita wayang cuma 1 tok saya. Karena bapak saya itu guru, yang menuruni jadi guru juga cuma saya. Tapi sekarang saya punya anak 6, nggak ada yang pengen jadi guru, nggak ada yang pengen jadi dosen. Alhamdulillah ada 1. Matur nuwun. Jadi dosen. Dan ternyata tanpa saya tahu, dia waktu mahasiswa itu ikut UKM gamelan. Sehingga sekarang menjadi anggota inti, ada di sini enggak ya? Yang Surya Laras itu SBO PDM aja Mas. Itu. Jadi ada yang nyeneng Mas, lah itu memang gen nggak bisa, bagaimanapun nggak bisa ya namanya gen. Nah, entah cucu saya nanti ada yang meneruskan pun enggak. Gitu. Nah, kembali ke teladan kita kepada Nabi Muhammad itu harus supaya bisa neladani, pertama orang itu harus menghadap ridho Allah. Ridho Allah yang paling besar itu surganya. Jadi kira-kira kita ini mengharap surganya Allah enggak? Tapi kelakuan kita menunjukkan kalau kita ini bisa jadi ahli surga apa enggak? Nah, itu enggak selesai-selesai dibahas.
Gitu. Sebab Allah itu nanya, apakah kalian mengira mau masuk surga? Wong belum jelas bagi Allah, belum terang bagi Allah. Surat Ali Imran ayat 142. Siapa yang berjihad di antaramu dan siapa yang sabar? Atau di Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah ayatnya berapa? Cari, Pak. Berapa ya? 179 atau berapa? 178. Apakah kalian mengira mau masuk surga? Padahal belum dicoba sebagaimana umat terdahulu dicoba. Mereka menderita sampai Rasul dan orang-orang beriman bertanya, kapan pertolongan Allah datang? Sungguh pertolongan Allah itu dekat. Dekat itu gimana? Rasulullah itu 23 tahun menyempurnakan misi. Kita kira-kira dengan kualitas seperti ini kalau mau bisa berkemajuan menjadi jaya, kira-kira butuh berapa tahun? Kira-kira di DPR itu yang statusnya pejuang Islam ada berapa? Nunggu Mas Topo nanti masuk DPR. Nah, diamini Mas Topo. Nek ora kegodo recehan. Karena banyak tokoh-tokoh partai yang mengaku Islam, tokoh Islam, pejuang Islam, ternyata yo masuk penjara gara-gara recehan. Gitu. Tidak ada jaminan. Termasuk saya juga tidak ada jaminan. Kita semua nggak ada jaminan. Kecuali kalau Rasul yang jamin. Jadi oleh karena itu nasihat beliau, kalau ada kesempatan berbuat amal soleh pagi, jangan ditunda. Nanti siang atau sore. Kalau sore ada kesempatan, jadi tunggu ya besok pagi. Karena kita nggak tahu maut mau menjemput kita. Dan kata Rasulullah, esok ese iman, sore wis, sore ese iman, esok wis. Nah itu. Sekarang ini terjadi, banyak terjadi. Dikira. Jadi pertama, kalau mau berkemajuan, kalau mau jaya peradaban, itu antara pemimpin dan yang dipimpin, antara penguasa dan dikuasai, itu semuanya cita-citanya harus menegakkan Islam itu. Nah, sekarang Indonesia, Bapak tahu lahirnya Indonesia kapan? Sebelum itu belum ada Indonesia. Indonesia lahir yang diperingati tiap tahun itu loh. HUT, hari itu artinya kan memperingati kelahiran kan. Lah Indonesia lahirnya kapan kalau gitu? 17 Agustus. Itu cita-citanya ingin menegakkan Islam enggak? Iya, di mana buktinya? Kalau orang menyatakan merdeka itu dengan proklamasi. Yang dijadikan patokan kan proklamasinya. Proklamasi Republik Indonesia itu menghadirkan Allah, enggak? Ada enggak kata bismillah di situ? Jangan harap dalam pertolongan Allah. Dari Soekarno sampai nanti kapanpun ya tetap begini. Kecuali orang-orang Indonesia yang beragama Islam sadar semua. Atau sebagian besar sadar. Nah, Bapak Ibu tentu hafal semua kan proklamasi. Cuma proklamasi gitu tak. Padahal kita tahu, udah ngaji lama kan. Amal itu kalau tidak diawali dengan bismillah, diterima Allah apa enggak? Ditolak, terputus, tidak diterima. Kira-kira proklamasinya diterima enggak? Nah ini namanya berpikir. Sing salah bukan awake dhewe. Tapi
banyak orang yang kemudian ikut menjadi salah. Tapi dari iso dadi melu salah nak ngikuti itu. Loh terus piye, Pak? Lah kan kemudian proklamasi dulu apa undang-undang dulu? Undang-undang dasar dulu. Jadi ketika proklamasi belum ada undang-undang. Berarti proklamasi dibuat ya sak penake sing gawe. Makanya akeh coretan kan salah. Jadi kita ini sudah merdeka apa belum? Ya jelas-jelas belum, berarti wis lahir apa durung jane. Lah tuh, harus kembali kepada pertanyaan esensial itu. Pembukaan tuh didahului dengan pembukaan kan. Preambul bahasa Belandanya. Bunyinya gimana? Karena sing gawe beda. Sing gawe proklamasi sapa? Soekarno. Sing gawe undang-undang BPUPKI ora ono DPR, Pak. Wakilnya orang Islam di situ siapa? Inilah sejarah. Jadi kalau misalnya ada gendeng bocor, itu solusinya ditadai apa diganti gendengnya? Nah supaya ngerti nek marake bocor itu gendeng dari mana? Wong ana pelapone ngertine bocor. Itu. Jadi kalau tidak tahu persoalannya, orang pusing dikai paramet, dikai obat apapun enggak sembuh karena sebabnya ora diobati. Pusing itu bisa disebabkan karena tipes. Nggih mboten. Orang sakit apa gitu tandane pusing, ning diobati pusingnya tok. Dikai paracetamol, asam malemanat. Itu tidak menyembuhkan. Kira-kira bangsa Indonesia sekarang pusing apa ora? Arep nduk ganti presidennya tok enggak bisa. Karena itu podo karo nadai. Apa meneh apalagi kalau menurut bahasanya Amin Rais. Indonesia itu bagian rumah reyot wis arep rubuh. Dipangan rayap korupsi. Wis kabeh tiang-tiange kerayapan kabeh. Tapi yang dibahas di sana apa? Kita ganti cat warna apa ya? Itu. Kira-kira lantainya ganti keramik apa marmer apa ya? Ini rumahnya wis kena keropos wis. Gendenge do bocor. Gitu. Bisa dibayangkan rumah yang seperti itu ya? Kira-kira apa? No. Gitu. Nunggu Mas Topo. Banyumas gue. Gitu. Kalau nggak ada cita-cita gitu, terus kita uripnya mau ngene iki. Sensus ekonomi dilakukan. Saya juga sudah didatangi. Awan-awan toko tak omongi, Mbak, kesini nanti sore saja ya. Saya ini baru datang makan belum, sholat belum. Pas duhur, Pak. Oh iya Pak, mohon maaf. Sore tak janjikan jam 4 tenan toko wong telu. Sudah didatangi Pak. Saya kasih ceramah orang. Tak suguh ceramah gelem ra. Ya kita kesempatan dakwah di mana? Di mana saja kan? Gue ngerti Mbak, nek gue ini terlibat Arab meres rakyat. Kaget tuh. Loh kok bisa gimana? Nah ini data KB ini gue bahan naikkan pajak kok. Mergo data sih nduk cari ini yang nduk ambil. Takone iki duwe TV ora? TV ini smart apa ora? Nganggo AC omahe apa ora? Montore piro? Mobile piro?
Selain rumah ini ada rumah lain tidak, punya tanah lagi enggak. Itu engko ngitung. Jenengan kan pun melihat di TikTok itu kan 2007 itu mau diberlakukan 8 macam pajak baru. Napa mawon cobi? HP. Iya kan? Ini kalau HP aja seneng-seneng, saya esok majeki. Sepeda 1 juta ke atas. Listrik, AC. Mesin cuci apa? Kulkas sing 2 pintu. Yang datanya orang rampung kok gimana sih? Bukan dihitung-hitung sih. Piye ya? Dalan-dalan gang ning desa-desa, lubang-lubang wis ngrusakno motor. Ora dandani, ang duite nggo bangun Kopdes MP. Guru honorer 300.000, 400.000, sementara MBG 3 juta. Nyuci ompreng. Ngeterno dadi sopir sing rada ugal-ugalan. Itu duit kok ngendi? Fasilitas pendidikan main menurun. Kemarin saya lihat di TV itu, di YouTube, KDM nesu-nesu. Wong sekolahan kok lantene bolong. Apa meneh plafon. Tulisan ra genah. Itu SMA kowe. Bareng kok video yang lain diminta ngeresmikan, ora gelem balik ning gubernur. Karena tidak sesuai dengan spek. Kuwi Jawa Barat loh. Jawa Tengah piye kira-kira? Ngono kuwi jenenge ya berkemajuan. Kayak gini ini harus diteruske. Kira-kira. Durung merdeka ya member tuh. Gitu kan. Ya. Tapi kok wis jam 6 ya. Jam itu malah mau mulai. Waktunya mau sakallah. Jadi syarat pertama itu harus didukung semua program-program berkemajuannya itu oleh pemerintah, oleh penguasa, oleh pemimpin. Karena itulah maka Rasulullah dulu mengatakan antara pemimpin dan yang dipimpin itu seperti cermin. Pernah dengar kan? Nah, cermin itu tidak ada yang menipu. Kira-kira orangnya itu kira-kira ana tembong ning cermin ana tembong apa? Nek irunge loro bolongane ning waca itu bolongane loro apa telu apa siji. Nah, cermin itu begitu. Nah, pemimpin itu cermin umat. Jadi kalau pemimpin sekarang korupsi, itu jangan silakan. Nah, pemimpin itu sekarang ini karena dipilih rakyat. Nah, yang milih sapa? Yang milih karena dipilih padha wae. Mula engko milih Mas Topo wae. Bolak-balik. Tanggung jawabnya sama loh itu, jangan dikira yang dipilih sama yang lah pengen berkemajuan kok milih cuma DKI 100-200. Malah mungkin kurang kok kuwi nggih mboten. Sing milih DPR terus duduk di DPR itu sapa? Lepas dari manipulasi perhitungan loh ini. Terus cara milih ngono ki cara kondi? Demokrasi apa demokrasi? Siapa negara yang paling demokrasi di dunia ini? Ngakunya Amerika kan? Amerika enggak? Apa-apa kudu melu Amerika apa? Nah, orang melu Amerika ya. Prabowo itu di blacklist 20 tahun oleh Amerika. Karena apa? Saya punya dasarnya. Karena dia dianggap paling bertanggung jawab dalam penculikan, pembunuhan, penghilangan aktivis ketika mertuanya masih jadi presiden. Di Inggris
di berita TV nasional. Itu diteriaki pengkhianat, pembunuh, ditolak oleh masyarakat Inggris. Bapak lihat nggak di TV? Cari, karena itu berita umum. Ning kene kok jadi rojo. Ya. Terus DPR itu ngopo? Ya kabeh nek wis disumpel recehan tadi ya wis menang. Wong niate duduk di sana ya itu, padahal amal itu kan karena niat. Jadi ya memang tidak selesai materi supaya kita bisa bahas lebih lanjut. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan saya mohon maaf kalau ada khilaf dan kurang berkenan. Semoga kita bisa menjalani hidup di jalan Allah dengan ikhlas, sabar, dan istiqomah. Selalu ingat Allah, taat kepadanya, dan memahami makna hidup yang sesungguhnya. Selalu bersyukur atas semua nikmat karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Sehingga kita bisa memiliki furqan dan dapat membedakan yang hak dan batil, yang halal dan haram, baik dan buruk, sampai pada titik akhir kita mendapatkan husnul khotimah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itu Bapak kajian pagi ini yang salah-satunya ada apa ya miris sedap gitu ya. Ngeri sedap. Itulah kondisi kita kemudian Bapak ini termasuk setiap kemajuan ya, setidak-tidaknya bisa menyerap apa yang disampaikan tadi. Saya agak sedikit keberatan yang ditanya banyak menyebut nama saya. Ya berat memang kondisinya ya, dari kitanya adalah kajian ini termasuk bagian dari ikhtiar bagaimana agar kita itu hidup baik gitu. Jadi ya butuh bantuan dari kawan-kawan dari yang hadir. Jadi yang hadir di tempat ini bisa tidak mengusung pemikiran-pemikiran seperti itu disampaikan oleh yang lain. Mungkin kita salah satu pengajiannya ada di berbeda dengan tempat lain gitu ya, karena mau tidak mau di sini mesti menyinggung tentang amal makruh nahi munkar. Maka dari itu ya saya juga dalam rangka mencari mencatat gitu ya, melihat orang-orang yang memang pantas menjadi kawan, menjadi sahabat gitu kan, untuk berjuang bersama. Dan ini sudah 140 tahun, artinya 2 tahun gitu ya. Nah, kita bisa banyak melihat, ya, banyak yang melihat ketika mereka bisa datang ngaji tetapi mendukung, ya, dan datang ngaji juga dengan harapan nanti juga ketika kita membutuhkan ya beliau itu yang bisa menjadi menjadi penerus yang baik. Termasuk Ustaz Dr. Susanto ini kan termasuk bagian dari yang saya harapkan gitu ya, memimpin gitu kan. Kita sudah prediksikan kalau memungkinkan ya nanti nyalon bisa ya, kan ya, untuk daerah ya, termasuk Hadi, Pak Mukti, Bogor kan, orang-orang yang sudah senang dengan ngaji, yang ngerti lah, kan kita. Kemarin sama kita teman-teman yang lain kita kontak siap nah ini ibu ini yang lain bapak-bapak. Kalau yang sudah tua-tua kayak saya kan katanya tua gitu ya. Ya saya ingin menghidupkan saja, membuat jalan gitu ya, membuat jalan supaya kita bisa bersuara dan suaranya bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kesulitan sekarang dari persoalan kemerdekaan yang rakyat umumnya yang merdeka sudah gitu ya, tapi ternyata setelah kita pelajari ya kita kemerdekaannya itu sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita agama Islam. Seperti kesulitan ini ada ekonomi macam-macamnya, nggak sulit bagaimana siklus keuangan yang menjadi sulit, orang dagang sulit, orang kecil sulit karena apa? Uangnya numpuk ya.
yang keluar itu hanya recehan saja itu ya. Banyak kan ngumpul di bunker, di lemari pejabat gitu kan. Nah, dalam ini kan disiarkan di YouTube ya, Mas. Masuk YouTube ya. Masuk. Nah, ngomong ini mudah-mudahan para ada pejabat ada mendengarkan gitu ya. Amin. Ya, saya untuk mengatasi situasi uang berkumpul tidak motor di rakyat, kalau bisa dan pantas negara harus mencetak uang baru. Undang-undangnya diusulkan kemarin masalah penarikan aset gitu ya, kan ditolak. Maka kalau bisa bagaimana? Ya, presiden berani tidak daripada nyatanya koyak-koyak koruptor ya kita mencegah. Ya. Bagaimana rakyat mengusulkan badan negara supaya mencetak uang baru. Nanti uang yang di bunker itu kan nggak laku, ya, nggak laku itu uang yang di bunker itu nanti. Nah, nanti kita uang kita dibukakan, gitu kan? Dan kita bisa berbicara di waktu setahun untuk menukar uang yang ada. Nanti dia mau menukar uang bagaimana uangnya kayak banget gitu. Nah, nanti akan keluar gitu nanti itu. Nah, nanti jadi uang. Nah, itu sih pikiran kita gitu ya. Pikiran kita kalau mungkin mekanismenya bagaimana cara mencetak uang baru, kan ada aturan-aturannya. Nah, ini salah satu dari usulkan begitu. Kalau Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi gitu ya. Nih, Dr. Ahmad Yani, halo, gitu ya. Mari kita dukung negara untuk mencetak uang baru biar duit-duit yang disembunyikan tidak laku. Nah, nanti kita akan mudah-mudahan gitu ya. Ini menjadi bahan pertimbangan barangkali seperti itu. Nyatanya ditarik asetnya angel, undang-undangnya mendukung ya. Kita jalan itu. Bagaimana uang gitu ya, uang PR-nya apa DPR-nya pada pikir itu. Jangan-jangan uang juga uangnya banyak, ya, yang dibancar uangnya Mega saja yang dari suapan dari Cina saja 10 triliun, ya. Untuk mencalonkan Jokowi jadi presiden saja mendapat uang 10 triliun dari Cina. Ketika baru dicicil 5 triliun, Mega tidak mau ngomong itu calon presiden waktu pemilu 2014. Setelah dikirim 5 triliun baru calon presidennya Jokowi ini kan 10 triliun itu yang dari Cina saja, belumnya lain-lain. Kira-kira mungkin nggak mencetak uang kalau melihat situasi kayak gitu tidak kekuatan rakyat bagaimana? Mendukung supaya ada kemudahan untuk itu proses mencetak uang baru biar yang sudah tersembunyi itu tidak laku. Saya kira itu Bapak ya. Setuju yang mau saya ulis. Namanya pemikiran gitu ya. Daripada untuk negara pada puyeng ngomong kayaknya mau bilang berbelu apa bisa mati pada puyeng kok gitu ya. Kan gitu ya. Tambahannya puyeng mau gajian, puyeng mau betul, puyeng buruh, puyeng apa pada puyeng lah. Ya, saya kira itu ya tambahan ya intermezzo saja gitu ya. Sungguh serius, mari kita bangun. Kita ya dengan apa yang kita miliki lah, ya kita bekerja berjuang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Saya kira itu, terima kasih, ketemu lagi di putaran 105. Guru kita, ya, Ketua Dewan Suro Partai Masyumi Kabupaten Banyumas, Ustaz Margoni, ya, Marwan Margoni dari Pemeranjen. Ya. Dan saya mohon ibu bapak jangan bikin sekat saya, ya. Jangan Pak bicara juga begitu. Ya. Alhamdulillah belum jamnya sudah datang. Nah, saya kan mengundang kalau ibu yang datang, yang pembicara sudah datang, zamannya belum ada kan saya kata kecil gitu ya. Nah, pengajiannya jam 6 Bu ya. Jam 6, jadi kalau bisa sebelum jam 6 di sini Bu. Tanda-tanda disiplin itu di situ ya. Ya. Pokoknya kalau telat ya jangan terlalu lama lah. Karena lampu merah, kemacetan gitu ya. Tapi pengajian jam 6 bubar jam 7. Jadi mari kita disiplin supaya kita itu tenang gitu ya. Mari kita akhiri dan hafal tanggalan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.